Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Di sosok terkenal Raja Louis XIV yang biasa disebut Raja Matahari, ada sosok yang akan selalu menjadi bayangannya. Orang tersebut adalah Philip I, Adipati Orleans, yang dijuluki Monsieur, yang mana adalah adik laki-laki Louis XIV yang eksentrik, seorang homoseksual dengan tingkah laku kewanitaan yang memenangkan kasih sayang saudara laki-lakinya, yakni sang raja, dan memiliki kekayaan dan hak istimewa tak terbatas. Philip bebas menjalani hidupnya sesuka hati. Penasaran dengan kisah hidupnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadi yang cukup menarik bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Helen dari Bavaria yang hampir menjadi permaisuri Austria, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't go. Philip de Bourbon lahir pada tanggal 21 September 1640 di Château Saint-Germain-en-Laye, dekat Istana Versailles, Prancis. Sehari sebelum ulang tahun ke-39 ibunya yang bernama Permaisuri Anne. Sebagai putra bungsu Louis XIII, ia berada di urutan kedua dalam garis pewarisan tahta. Seorang anak laki-laki yang tampan, lembut, dan cerdas. Ia memikat setiap orang yang bertemu dengannya, atau seperti yang digambarkan oleh Madame de Lafayette, tampan dan berbadan tegap, tetapi ketampanannya dan proporsinya lebih untuk seorang putri daripada seorang pangeran. Sebagai putra seorang raja yang berkuasa, Philip kecil memegang gelar Fils de France atau putra Prancis. Dengan demikian, ia berada tepat di belakang kakak laki-lakinya yang bernama Louis, Dauphin Prancis, yang mewarisi tahta Prancis sebelum Philip mencapai usia 3 tahun. Sejak lahir, Philip berada di urutan kedua dalam garis suksesi tahta Prancis dan berhak atas gelar yang mulia. Setelah kematian ayah mereka, yakni Louis XIII pada Mei 1643, kakak laki-laki Philip naik tahta Prancis sebagai Louis XIV. Ibu mereka, Ratu Anne, mencabut wasiat mendiang raja untuk mengatur perjanjian pembagian kekuasaan dengan Kardinal Mazarin yang telah menjabat sebagai menteri utama Louis XIII. Anne sekarang sepenuhnya mengendalikan anak-anaknya, sesuatu yang telah ia perjuangkan sejak kelahiran mereka. Sebagai adik laki-laki raja, Philip dipanggil sebagai Le Petit Monsieur karena pamannya yang bernama Gaston yang juga merupakan adik laki-laki seorang raja Prancis masih hidup. Gaston kemudian dikenal sebagai Le Grand Monsieur. Baru pada tahun 1660 setelah kematian Gaston, Philip dikenal sebagai Monsieur atau sebagai Adipati Orleans. Philip kecil diakui sebagai anak yang menarik, penyayang dan cerdas. Duchess of Montpensier menjulukinya sebagai anak tercantik di dunia. Pada musim gugur tahun 1647, pada usia 7 tahun, Philip terkena cacar, tetapi sembuh dan menjalani masa pemulihan di Palais Royal. Orang tua baptisnya adalah pamannya sendiri, yakni Gaston, dan bibinya yang merupakan Ratu Henriette Maria dari Inggris. Tutornya dipilih oleh Kardinal Mazarin yang diangkat sebagai pengawas pendidikan pangeran oleh ibunya. Pendidikannya menekankan pada bahasa, sejarah, sastra, matematika, dan tari. Seperti saudaranya, ia selalu didampingi oleh ibunya dan Kardinal Mazarin. Tetapi mereka berhati-hati untuk menjauhkannya dari pusat kekuasaan agar ia tidak ikut campur dalam urusan negara bersama saudaranya. Untuk tujuan ini, mereka juga membatasi sumber daya keuangan yang akan berubah di masa kedewasaannya ketika ia mengumpulkan banyak uang dan aset. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. Pada penobatan Louis XIV pada tanggal 7 Juni 1654, Philip bertindak sebagai dekan, meletakkan mahkota Charles Magne ke kepala saudaranya. Sepanjang hidupnya,
Philip dikenal sebagai pecinta etiket dan perlengkapan kerajaan, memastikan bahwa semua detail upacara dipatuhi. Pada akhir Juni 1658, Louis jatuh sakit parah, diduga menderita tifus. Louis hampir dinyatakan meninggal ketika pada pertengahan Juli ia mulai pulih. Penyakit itu membuat Philip, pewaris tahta, menjadi pusat perhatian. Karena takut tertular, Philip tidak dapat menemui saudaranya. Selama krisis, Ratu Anne menjadi lebih dekat dengan putra bungsunya, menunjukkan lebih banyak kasih sayang kepadanya. Setelah Louis pulih, Philip sekali lagi dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Kemudian pada tahun 1658, Philip melakukan pembelian terpentingnya, yakni Château de Saint-Cloud, sebuah bangunan sekitar 10 km di sebelah barat Paris. Ketika paman Philip yakni Gaston meninggal pada Februari 1660, Kadipaten Orleans kembali ke mahkota karena ia tidak memiliki keturunan laki-laki yang masih hidup. Kadipaten tersebut merupakan salah satu wilayah kekuasaan yang paling dihormati pada masa Ancien Regime dan secara tradisional merupakan hak waris Philip sebagai adik laki-laki tertua dan satu-satunya dari raja. Dengan demikian, setelah kematian Gaston, Philip sendiri mengambil gelar baru sebagai Adipati Orleans dan Louis XIV secara resmi menganugerahkan gelar tersebut kepada Philip pada 10 Mei 1661 bersama dengan gelar tambahan yakni Adipati Valois dan Adipati Chartres, sebuah gelar bangsawan terdaftar di Parlemen Paris. Sekali lagi, untuk mencegah hubungan yang penuh gejolak seperti yang terjadi antara Louis XIII dan adik laki-lakinya Gaston, Anne dari Austria dan Kardinal Mazarin menjadikan kebijakan pribadi untuk mencegah Philip mengejar ambisi yang dapat memicu persaingan atau pembangkangan terhadap raja. Selain apanagenya, ia tidak diberi kekuasaan finansial yang berarti dari kerajaan. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of Selama masa kecilnya, Ratu Anne terlihat memanggil Philip dengan julukan seperti gadis kecilku dan mendorongnya untuk berpakaian feminim. Bahkan ketika masih muda, kebiasaan yang akan dipertahankan sepanjang hidupnya. Ketika masih muda, Philip akan berdandan dan menghadiri pesta dansa dan pesta dengan pakaian wanita. Mengingat bahwa pernah suatu kali terjadi pengkhianatan yang dilakukan adik Raja Louis XIII yakni Gaston yang membuat kedua saudara kerajaan itu terasing selama bertahun-tahun, hubungan sesama jenis Philip yang sesekali mengenakan pakaian wanita dan perilaku lain yang dianggap tidak konvensional pada saat itu ditoleransi di istana. Beberapa sarjana berpendapat bahwa sifat-sifat ini dipandang sebagai mengurangi ancaman politik apapun yang mungkin ditimbulkan terhadap kakak laki-lakinya, sang raja. Tampaknya tahun 1658 yang merujuk pada saat itu usianya yang 18 tahun adalah tahun di mana seksualitas Philip menjadi terdefinisi dengan baik. Gosip istana mengatakan bahwa keponakan Kardinal Mazarin sendiri yang bernama Philip Julius Mancini, Adipati Nevers, adalah orang pertama yang merusak Philip dalam hal yang disebut sebagai keburukan Italia, istilah gaul kontemporer untuk homoseksualitas pria. Namun putra Kardinal Mazarin bukanlah cinta pertama Philip. Cinta pertamanya ada pada seorang pria, kesatria berkuda putih yang merupakan kesatria tampan, bernama Philip Cavalier de Lorraine. Philip Cavalier de Lorraine adalah seorang bangsawan dari keluarga Guise. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 1667 di medan perang di Belanda Spanyol, tempat Adipati Orleans memimpin pasukan raja dalam pertempuran yang dimenangkan melawan Habsburg. Hubungan mereka dipenuhi dengan gairah, kecemburuan, intrik, dan skandal. Nantinya, Philip de Lorraine dikenal sebagai kekasih yang akan menjadi ikatan emosional terdekatnya sepanjang hidupnya. yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. Setelah pernikahan Louis XIV dengan Maria Theresa dari Spanyol pada 9 Juni 1660, Ratu Anne mengalihkan perhatiannya ke pernikahan Philip. Terlepas dari kehidupan dan dosa-dosanya, Monsieur tetap berhati-hati untuk memenuhi kewajibannya untuk menghasilkan keturunan yang sah dan pada akhirnya menikahi Putri Henriette, putri Raja Charles I yang digulingkan dari Inggris, yang mana sang putri setelah penggulingan sang raja, ia dan ibunya melarikan diri dari Inggris dan mencari perlindungan di Palais Royal.
Sekitar setahun setelah pernikahan, mereka memiliki seorang putri dan Henriette yang sangat populer di istana Prancis menggoda raja secara terang-terangan sehingga mereka mengklaim bahwa anak pertama mereka sebenarnya adalah putri raja. Philip ikut serta dalam perang devolusi pada tahun 1667 sementara Henriette tetap tinggal di Saint-Cloud karena kehamilannya. Di medan perang, Philip mengambil bagian aktif di parit-parit di Tournai dan Douai dan menunjukkan keberaniannya serta ketenangannya di bawah tembakan. Namun Philip kemudian bosan dengan pertempuran dan lebih tertarik pada dekorasi tendanya. Mendengar bahwa Henriette sakit karena keguguran, ia kembali ke Saint-Cloud tempat Henriette pulih dari cobaan yang hampir merenggut nyawanya. Setelah Henriette pulih, Philip kembali ke medan perang dan menunjukkan keberaniannya di pengepungan Lille. Pada Januari 1670, Henriette membujuk raja untuk memenjarakan Cavalier de Lorraine yang pertama di dekat Lyon, kemudian di benteng Pulau Mediterania, yang kemudian membuahkan hasil di mana akhirnya Cavalier de Lorraine diasingkan ke Roma setelah menyinggung raja dan Henriette dengan membual bahwa ia dapat membuat Philip menceraikan istrinya. Sebagai balasan atas perlakuan terhadap Cavalier, Philip mengasingkan dirinya ke perkebunan di Villers-Cotterêts dan menyeret Henriette bersamanya. Pasangan itu memiliki anak terakhir mereka pada bulan Agustus 1669, yakni seorang putri yang dibaptis dengan nama Anne Marie di kapel pribadi Palais Royal pada tanggal 8 April 1670. Henriette paling dikenal oleh sejarawan politik di Prancis karena perannya dalam menegosiasikan perjanjian rahasia Dover, sebuah perjanjian ofensif dan defensif antara Inggris dan Prancis yang ditandai di Dover pada tanggal 1 Juni 1670. Perjanjian itu mengharuskan Prancis untuk membantu Inggris dalam tujuannya untuk bergabung kembali dengan Gereja Katolik Roma dan Inggris untuk membantu Prancis dalam perang melawan Republik Belanda. Perang Inggris-Belanda ketiga adalah konsekuensi langsung dari perjanjian ini. Setelah kembali ke Prancis pada akhir Juni 1670, Henriette harus menanggung kebencian terang-terangan Philip atas perannya dalam pengasingan Cavalier dan misi rahasianya ke Dover. Meskipun hubungannya tegang, ia melakukan perjalanan ke Saint-Cloud pada tanggal 24 Juni. Henriette pingsan di teras istana. Dibawa masuk, ia ditelanjangi dan mulai berteriak bahwa ia telah diracuni. Ia kemudian meninggal antara pukul 2 atau 3 pagi tanggal 30 Juni 1670 pada usia 26 tahun. Autopsi yang dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa Henriette meninggal karena peritonitis. Namun desas-desus publik menyatakan bahwa ia telah diracun oleh suaminya. Dan menurut Saint-Simon dalam memoarnya bahwa raja pun awalnya mencurigainya. Tetapi penyelidikan yang dilakukannya mengungkapkan bahwa Cavalier de Lorraine yang meracuninya. Cavalier de Lorraine meracuninya disinyalir akibat balas dendam atas penangkapan dan pengasingannya. Sementara istana kerajaan berduka atas kehilangan Henriette, Adipati Orleans dan kekasihnya yakni Cavalier de Lorraine menunjukkan ketidakpedulian yang mencolok. Peristiwa kematian Henriette akhirnya semakin yang merusak hubungan dekat antara Adipati dan Raja. Dan di sisi lain mengakhiri pernikahan yang tidak bahagia antara Adipati dan istri pertamanya. Putra tunggal pasangan itu tidak selamat dan meninggal saat masih bayi, memaksa sang adipati untuk menikah lagi, di mana pernikahan adalah hal yang sangat membuatnya tidak senang. Setelah pencarian yang panik, mereka menemukan Elizabeth Charlotte, putri Palatin. Philip menikahi Elizabeth Charlotte yang berusia 19 tahun yang telah memeluk agama Katolik Roma pada tanggal 16 November 1671. Ia tidak secantik Henriette. Ketika Philip pertama kali melihatnya, ia dikatakan telah berkata, "Bagaimana aku bisa tidur dengannya?" Madame de Sévigné mencatat betapa populernya Madame yang baru di kalangan istana. Ia menjadi terkenal karena kejujurannya yang belak-belakan. Surat-suratnya mencatat betapa ia rela berhenti berbagi tempat tidur dengan Philip atas permintaannya setelah kelahiran anak-anak mereka. Pasangan itu sangat bahagia di tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Cavalier de Lorraine berada di Italia tetapi kembali pada musim semi tahun 1672 di mana Elizabeth Charlotte hamil di akhir tahun itu. Kemudian Elizabeth Charlotte melahirkan seorang putra pada bulan Juni 1673 yang diberi nama Alexander Louis dan diberi gelar Adipati Valois. Namun anak itu meninggal pada tahun 1676. Putra kedua Philip lahir pada tahun 1674 yang
Dan kemudian seorang putri yang dinamai seperti nama ibunya, yakni Elizabeth Charlotte, lahir pada tahun 1676. Setelah itu keduanya sepakat untuk tidur di ranjang terpisah. Elizabeth Charlotte dipuji sebagai ibu yang alami. Putra kedua Philip dengan Elizabeth Charlotte yang dikenal sebagai Adipati Carters tumbuh dewasa hingga ia mewarisi gelar Adipati Orleans pada tahun 1701. Kemudian menjabat sebagai Bupati Prancis selama masa pemerintahan Louis XV yang masih muda. Elizabeth Charlotte berperan sebagai ibu bagi anak-anak Philip dan Henriette dan tetap berkorespondensi dengan mereka hingga akhir hayatnya. Tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day. Philip I, Adipati Orleans, tidak memiliki posisi resmi dan ini bukanlah suatu kebetulan. Sebagai bagian dari mengambil pelajaran dari upaya kudeta terhadap ayahnya, Louis XIII, di mana saudaranya Gaston Adipati Orleans turut berperan aktif, Ratu Anne dan Kardinal Mazarin memutuskan bahwa Gaston tidak akan kembali bersama dalam diri Philip. Mereka berupaya untuk melucuti semua kekuasaan dan pengaruhnya sehingga ia sepenuhnya bergantung pada kebaikan saudaranya. Dan hingga pernikahan pertamanya, ia hidup dari tunjangan yang diberikan oleh raja. Ia bahkan tidak menerima warisan pamannya Gaston meskipun ia mewarisi gelarnya, yakni Adipati Orleans. Sikap keluarganya dan kehidupannya yang seakan-akan dipojokkan yang membuat dia berada di bawah kaki kakaknya menyebabkan Philip menjalani gaya hidup liar dan ekstrim. Ia tidak hanya tidak berusaha menyembunyikan kecenderungan dan gaya hidupnya, tetapi juga menunjukkannya secara terang-terangan untuk membuat marah raja dan istana. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengendalikannya dan ia memanfaatkan hal tersebut. Philip menikmati kebebasan seksualnya terbuka pada kehidupannya. Seksualitas dan privasi seorang ditentukan oleh gereja dan hubungan antara pria dianggap sebagai perbuatan amoral yang sangat serius yang menyebabkan kematian. Namun Philip yang biasa mengenakan pakaian wanita dan kekasihnya merupakan bagian dari rombongan resminya mengabaikan semua larangan dan kehidupan seksnya yang liar diketahui oleh semua orang. Di kediaman resminya, Château de Saint-Cloud, di kediaman di Paris, Palais Royal, atau bahkan di istana kesenangan saudaranya raja, Château de Marly, Philip bisa mengadakan pesta pora dan minum-minuman liar tidak hanya dengan kekasihnya Café de Lorraine, tetapi juga dengan banyak pasangan yang beragam. Tetapi pesta pora yang terkenal, yang melibatkan tidak lain dari putra haram raja, sudah menjadi skandal yang terlalu banyak. Louis de Bourbon adalah anak haram raja dan selirnya, Louise de la Vallière. Ia diakui oleh raja pada usia 2 tahun dan diberi gelar Comte de Vermandois, seorang anak yang cantik seperti malaikat. Ia pindah ke Palais Royal setelah ibunya menjadi biarawati dan ada di sana. Pada usia 15 tahun, ia berkenalan dengan gaya hidup liar pamannya, Adipati Orleans dan kekasihnya Cavalier de Lorraine. Ia dengan cepat memasuki lingkaran pergaulan bebas yang juga termasuk Pangeran de Conti yang dikenal sebagai persaudaraan suci kaum Sodom. Namun, perayaan pesta pora anak-anak di bawah umur itu tidak berlangsung lama setelah kabar tentang persaudaraan dan sepak terjangnya sampai di telinga raja. Kemarahan Louis XIV, seluruh istana pasti merasa senang ketika putra haram mereka dicambuk di depan umum di bawah tatapan tajam raja. Ia juga mengusir dan mengasingkan Cavalier de Lorraine dan beberapa bangsawan berpangkat tinggi lainnya yang terlibat dalam skandal tersebut. Awalnya, mereka berpikir untuk segera menikahkan Louis de Bourbon untuk membersihkan namanya, tetapi ia diasingkan ke Normandia sebelum mereka dapat mengatur pernikahan tersebut. Karena hal ini tidak berhasil, mereka memutuskan untuk mengirimkannya ke medan perang. Ide untuk mengirimkan ke medan perang berasal dari bibinya, yakni Putri Palatin, yang sedang mencari solusi atas krisis yang diciptakan oleh suaminya. Raja setuju dan Louis de Bourbon dikirim ke Flanders, di mana kota Cortes sedang dikepung. Louis de Bourbon kemudian jatuh sakit parah di sana, tetapi menolak untuk kembali ke Lille karena ia ingin membuktikan kepada ayahnya, sang raja, bahwa ia layak menjadi putranya. Ia meninggal karena penyakitnya di medan perang pada usia 16 tahun. Raja menerima kematiannya dengan acuh tak acuh dan ibunya yang seorang biarawati berkomentar bahwa ia lebih berduka atas kelahirannya daripada kematiannya. But tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up.
double shot for the gifted. And one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night. Di tahun-tahun terakhirnya, Philip menjalani kehidupannya lebih santai, menikmati kebersamaan dengan banyak anak dan cucunya. Ia sibuk memperluas istananya, Château de Saint-Cloud, dan Palais Royal di Paris. Ia menjadi pelindung seni, musik, dan tari, terlibat dalam proyek-proyek teknik, dan mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Ia juga mengumpulkan koleksi seni yang mengesankan dan mengalami kehidupan mewah yang hanya sedikit orang mampu, serta dicintai oleh banyak orang sezamannya. Hubungannya dengan saudaranya mengalami pasang surut, tetapi penolakan raja untuk mengirim putranya, Adipati Chartres, yang merupakan seorang jenderal ulung ke perang suksesi Spanyol, membuat Philip marah. Raja yang tidak ingin putra Philip mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan dan mengancam kekuasaannya, berusaha mencegahnya mencapai kebesaran yang diidamkannya. Maka suatu hari, di pertengahan Juni 1701, Raja tiba di Château de Marly untuk makan siang bersama Philip, dan apa yang dimulai sebagai makan siang yang menyenangkan berakhir dengan pertengkaran sengit karena penolakan raja untuk mempromosikan putranya. Malam itu, Philip kembali dengan perasaan sedih untuk makan malam bersama putranya, yakni Adipati Chartres di Château de Saint-Cloud, dan saat bertemu dengannya, ia mengalami serangan jantung dan meninggal dalam pelukannya. Raja dan istana sangat terpukul atas kematiannya. Karena setelah mendengar kematian Philip, raja berseru, "Aku tidak percaya bahwa aku tidak akan pernah melihat saudaraku lagi." Mungkin karena rasa bersalah yang dirasakannya, ia mengadopsi mendiang keponakannya sebagai anak yang diberi gelar Philip II Adipati Orleans. Philip I pada dasarnya mendirikan Wangsa Orleans yang menjadi saingan Wangsa Bourbon. Philip II menjadi bupati Prancis selama masa pemerintahan Louis XV yang masih muda. Dan seabad kemudian, Louis Philippe de Orleans menjadi raja terakhir Prancis dalam Revolusi Juli. Keturunan Philip I telah berbaur dengan sebagian besar kerajaan di Eropa, dan hingga saat ini terdapat raja dan ratu yang merupakan keturunannya langsung, sehingga ia diberi gelar kakek Eropa. Saat ini, pewaris sah tahta Prancis adalah Henry de Orleans, Pangeran Orleans yang ada di Paris. Sehingga jika mereka memutuskan untuk mengembalikan monarki ke Prancis, yang tetapi tentunya kemungkinannya sangat amat kecil, raja akan menjadi Henry VII dari Orleans. Dan jika Anda bertanya apa yang terjadi pada Cavalier de Lorraine, dia meninggal sekitar setahun setelah Philip meninggal dalam keadaan belum pernah menikah karena pendarahan internal setelah bermalam dengan seorang wanita. Baiklah, itu adalah sekelumit cerita dari Philip II dari Orleans. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang sangat akan informatif, dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.